Akses jalan Provinsi Sumatera Barat Jambi kembali dapat dilalui usai terjadinya peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo Dauni. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kepala Satuan Kelaksa BPBD Kabupaten Solo Irwan Effendi di Solo Kamis mengatakan berkat partisipasi masyarakat setempat, akses jalan menuju Sumatera Barat atau Sumbar dan Jambi yang sempat tertutup akibat banjir sudah bisa dilalui kembali. Ya. Material banjir bandang sempat mengganggu akses jalan provinsi di ruas Jalan Solo Selatan dan Alahan Panjang, tepatnya di Jembatan Kayu Manang. Namun sekarang sudah bisa dilalui, ya katanya. Selain itu, ia mengatakan seluruh alat berat juga telah dikerahkan oleh Bupati Solo untuk membantu masyarakat setempat dalam membersihkan material banjir bandang yang melanda daerah itu. Udah Uni. Ia juga menjelaskan bahwa musibah itu telah menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat, beberapa jembatan hancur serta menimbulkan area pertanian masyarakat rusak parah. Banjir bandang terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan meluapnya air sungai Kayu Manang di Nagari Surian. Ya, udah Uni. Ia mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, kejadian banjir bandang terjadi menjelang maghrib pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 ini. Laporan sementara yang saya peroleh ada rumah warga yang rusak serta sejumlah jembatan yang hancur. Saat ini yang sangat terdampak adalah lahan pertanian masyarakat. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya sampai sejauh ini. Irwan mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa memberikan data yang pasti mengenai jumlah infrastruktur yang rusak akibat terdampak banjir bandang ini. Udah Uni. Kami telah mengirimkan tim reaksi cepat TRC tanggap ke lokasi banjir. Semoga dapat segera memberikan ada data yang akurat. Ya, Irwan Effendi juga mengimbau agar masyarakat Kabupaten Solo lebih berhati-hati karena saat ini curah hujan masih tinggi. Menurutnya potensi hujan yang tinggi tidak cukup, ya, menutup kemungkinan akan terjadinya banjir bandang susulan. Udah Uni. Mudah-mudahan ada suasana kita di khususnya Solo Selatan tidak terdampak banjir susulan ya Dauni. Terima kasih. Itulah informasi di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta di siang hari ini. Terima kasih untuk Uni si cantik berhijab lah masuk dari kota Bogor, dari Kabupaten Bogor di siang hari ini kok ya. Kampung di mana kampung Uni ya. Makasih Kak Ti jo salam kenal. Di mana Kak Ti di kampung? Kampung Kak Ti, alhamdulillah di Kak Ti jo yang lain nampaknya ya. Makasih Kak Ti. Kemudian Darul Napis supaya kamu hadir dah. Di mana kamu ya? Di siang hari ini kok di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Di Gaduk Cincin Lembah Harau ya. Setuju aja. Kalau enggak salah dia andale ya. Makasih. Sesudah itu Adinda Ambo kok. Dinda Khairani dari Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo, dan masih banyak nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solo dan ini arah selatan ya. Jadi kalau arah selatan tuh dari kota Solo sangat banyak nagari-nagari yang ada di kaki Gunung Talang, termasuk Nagari Kinari, Moropaneh, Kota Baru ya, Cupak, Selayu, sesudah itu Gugua, Talang, dan arah ke timurnya sekitar ada di Nagari Ambo, Nagari Kinari, Perambahan. Sesudah itu Dilam, Kota Anau jo. Makasih. Salam Ambo untuk suasana kita ada di Kabupaten Solo siang hari ini kok. Sesudah itu di komentar selanjutnya ada Jafri, apa kabar? Selamat siang Datua. Apa berita nan agak ange kini kok Datua? Salam dari Solo. Jadi berita kini kok kalau nggak ange sih ndak ada bana. Cuma alhamdulillah terkait dengan pasca banjir di beberapa hari yang lalu, alhamdulillah ya tidak menimbulkan korban jiwa dan ya kita menghimbau juga kepada sana agar lebih waspada karena banjir susulan kok ada potensinya kan. Ya terkait dengan curah hujan sampai saat kini kok kita tidak bisa prediksi karena lah masuk ke musim penghujan kini ya. Dajaf Safri ya. Da Safri J, makasih. Dari Solo udah. Mana Solo deh. Makasih Dah Jafri ya. Untuk Dah Jafri di Solo bersama keluarga di siang hari ini kok.
Sesudah itu nih Angku Kati kayo, makasih Angku Kati ya. Bersama Ambo di Radio Renah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Baka bangku di apa gini? Di BSD Serpong. Ya. Mudah-mudahan Angku dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Angku Kati kayo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Angku Kati jo nang kalain nampaknya. Lancar-lancar usaha Angku Kati di hari Jumat gua, hari Jumat berkah ya di RRM Pro 1 Jakarta. You know. Oh baby. Sesudah itu di komentar berikutnya ada daerah stiker dari Bima menyimak Kanda. Yo, semoga sehat selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Makasih dari Nusa Tenggara Barat ya. Pokoknya daerah Mataram, Sumbawa, Bima dan masih banyak daerah-daerah yang ada di sini karena orang-orang Minang tuh sangat banyak pai merantau dah nih ya di seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia bagian timur. Pokoknya selalu sukses. Nah, salam dari sana kita yang ada di sini. Rang Sikumbang, assalamualaikum dari Jambi. Mudah-mudahan sehat sadonya. Semoga bencana alam di Sumbar berakhir. Yo, akhir-akhir kok sangat banyak bencana udah nih, musibah tanah longsor, erupsi gunung Merapi, banjir dan segala macam. Ya, maka dari itu, ya kok Malang tantius kejo matu dan mujua sepanjang hari ndak dapet sekambalah. Ndak dapet sejak padi sekambalah dalam peraku, ndak dapet sekandati kena Allah juga nak berlaku dah ni. Ya dah. Dan perlu bana kita waspada dan selalu berhati-hati. Kok kakane jo tu baju lei ya. Makasih dah Darul Nepes kan yang buki dah. Kan yang buki dah. Oh kan yang buki, makasih. Oh kan yang buki. Kan oh Kampuang ya. Makasih bulanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Malaysia ya. Pokoknya dari Malaysia, Pang, Selangor, pokoknya Penang juga, termasuk Putrajaya, Kuala Lumpur, Sandakan, Malaysia bagian timur ya, Sabah dan masih banyak. Ko beliangku Muhammad Nur ya, Fizon juga masuk dari Selangor, kebangsaan Selangor di siang hari kini kok ya. Baka bangku di di Selangor siang hari kini kok. Salam dari Ambo, salam sore, salam kompak selalu. Amin ya. Pokoknya salam kami untuk angku dan keluarga yang ada di Selangor sana. Hey. You know I don't play no games. You know I don't crave no fame. You know that I drink rose all day always. We fit. Kemudian di komentar selanjutnya ada di Daja Frije. Salam dari Suli Ayah menatua. Lai sehat-sehat saja. Alhamdulillah Suli Ayah dan sekitarnya ya. Pokoknya daerah Suli Ayah itu kan Cumeti Kota Piliang ya. Cumeti Kota Piliang itu dah ini segala persengketaan di Lareh Kota Piliang itu akan diselesaikan di daerah Suli Ayah dan sekitarnya. Cumeti Piliang itu daerah istimewa dan ada di Lareh Kota Piliang. Jadi Kota Piliang itu ada daerah keistimewaannya di Sabik, Langgam dan Tujuh ya. Termasuk Cumeti Kota Piliang, Cemintari Kota Piliang, Harimau Campo Kota Piliang, Pemuncak Kota Piliang dan masih banyak daerah-daerah lain ya di daerah keistimewaan Kelarasan Kota Piliang nih. Terima kasih ada Safrijan Chan ya hadir dari Sulit Ayah ya. Termasuk Sulit Ayah juga baru ada Safrizal. Terima kasih ya. Untuk angku-angku nenek mama dan ada di Sulit Ayah dan sekitarnya. Selamat ambo untuk kasadonya ya. Sambah ambo sambah baliri data ke tengah-tengah. Ya, samo je mak kati. Dadedi, makasih Gunung Merapi jago kabai li datua ba kabanyo. Alhamdulillah sampai saat kini walaupun ada sekitar 23 orang ya korban jiwa akibat dari erupsi Gunung Merapi ko. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak bertambah dan gunung ko tidak taruh batu-batu karena kalau batu aja gunung ko tentu di suasana kita dan ada di sekitar itu akan mengalami dampaknya ini ya. Dan dihimbau juga untuk di suasana kita dan sering melakukan pendakian di Gunung Merapi ko. Dan terakhir ambo mendapatkan kabar untuk Gunung Talang dan ada di Kabupaten Solo. Alhamdulillah ya Gunung Talang ko kan termasuk Gunung Merapi juga. Keadaannya lain tak sama juga Gunung Merapi nih ada di Padang Panjang tuh ada nih ya. Nyolai diam-diam saja sampai saat kini kok baru ya. Makasih dah Dedi Aryono di mana kampung dah Dedi ya. Sesudah itu ni Rianti assalamualaikum warahmatullahi dari Dumai. Lah beralamu ni dah pulang di cendek juga kampung ni. Di mana kampung ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Uni Rianti, ni Eri. Kalau Eri biasanya laki-laki, Yanti biasanya pedusina. Jadi Eri itu Yanti. Tidak nama muda bahkan jangan nama awak gini kah.
Makasih sesudah itu nih Esra Nengsi salam Seremban Malaysia Yuda. Jadi nah lama merantau ke Seremban. Kampung nih mah kampung Seremban. Yo ya. Sukses selalu ndaknya ya. Dan sehat-sehat taruh bersama keluarga. Semua panjang rezeki murah padi menjadi ternak bakal biak ndaknya. Nih Esra, udah ya Uni. Sesudah itu masih banyak komentar-komentar nanado di live streaming di bawah ya. Di siang hari kini kok terakhir dari Seman Seoul, assalamualaikum ya. Tapan posisi hadir salam ya. Jadi di jauh mah tuh sasana kita di sore hari kini kok di Radio Ranah Minang. Makasih dari Seman ya. Dari Tapan jauh mah dari Seman. Lah di ujung posisi mah enak. Tapan Indropuro mana. Jadi makasih banyak. Sesudah itu Payakumbuh dah. Di mana Payakumbuh? Alhamdulillah di siang hari kini kok banyak nan masuk dari Payakumbuh. Bukit Tinggi bah. Siang kok lenda hujan dari kampung ini kah. Sesudah itu nan dari Batu Sangka Solo tadi lah banyak yang masuk ya. Dari Prizal Pangian Lintau hadir tua. Alhamdulillah aku dari Lintau termasuk dari Batu Sangka dan sekitarnya ya. Limo Kaum Simpang Kiambang Pinceran 7 Sigarungguang Perak Jua ya. Kotor Panjang Setumbuk Setakua Selabuk Sumaniak Sungai Tarap ya. Sungayang. Pokoknya daerah Pagoruyang Bukit Gombak Padang Gantiang. Daerah-daerah Nanado di Batu Sangka dan sekitarnya. Payakumbuh ada nih Esra makasih. Lintau ya. Lintau Bo Puncak Pato. Sudah itu Halaban dah. Oh Halaban Ikatan Keluarga Halaban mah. Itu ada Bundo Dismanan di Tangerang Selatan tuh. Makasih Ikatan Keluarga Halaban Payakumbuh dan sana udah nih di siang hari ini kok. Terima kasih, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, di informasi tentang Ranah Minang juga nih. Jadi kita akan sampaikan update ya, jalan di Singgalang Karya retak, pengendara diharapkan waspada. Jadi aksi pengendara motor ya, terutama sekali itu kan sangat banyak ya yang membawa Honda dan suasana di kampung. Kita akan sampaikan berita terbaru ya. Berita kok hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Jadi jalan retak kok aku lagi nih kelanjutannya ya. Padang Panjang udah nih, Padang Panjang khusus untuk suasana gitu ada di Padang Panjang akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan jalan yang menghubungkan Padang Panjang Padang ya, dari Padang Panjang ke Padang udah nih ya, atau sebaliknya di Tanjakan Singgalang Karyang mengalami keretakan karena pondasi dan jalan tersebut mengalami kerusakan akibat deras air sungai. Jadi air sungai yang terlalu deras akibatnya membuat jalan retak. Kapolres Padang Panjang AKBP Doni Bramanto SIK melalui Kasat Lantas Aibtu Afrizal Sahar SH mengatakan untuk antisipasi terjadinya kecelakaan telah diturunkan personil ya untuk memasang rambu-rambu sebagai petunjuk dan tanda bagi pengendara agar tidak melewati jalan yang retak tersebut. Jadi jalan retak itu sangat berbahaya ya, dan ada juga nanti ya diduga akan terjadi potensi longsor. Untuk itu di jalur sepanjang kawasan Lembah Anai dimungkinkan ada beberapa titik yang rawan longsor dan jalan yang rusak, maka pengguna jalan harus sangat berhati-hati berkendaraan terutama di musim penghujan seperti saat ini. Ini himbauan dari Kasat Lantas ya, Polres Padang Panjang. Sementara itu Kanit Kamsel Satlantas Polres Padang Panjang Aibda Deni Iria SH menambahkan ia melihat di bagian ke bawah dekat aliran sungai bagian tembok pondasi jalan ada yang hancur dan terbawa aliran sungai yang deras. Jadi pinggiran tembok itu retak dan hanyut dibawa oleh aliran air sungai. Kasat Lantas juga menghimbau seluruh pengendara untuk saling menghargai satu sama lain. Sebagai sesama pengguna jalan tidak hanya mengendara sepeda motor, mobil, angkutan umum, becak, mungkin kalau becak enggak ya, tapi juga pejalan kaki dan yang lain-lainnya, khususnya yang ada di Padang Panjang ya. Jadi kita tentunya pengguna jalan raya, pengguna jalan khususnya tentu kalau bisa menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya Doni. Buatlah keadaan di jalan raya itu senyaman mungkin.
Kalau ada posisinya yang agak mendaki cuma menurun, ada yang dari bawah kate diprioritaskan dulu yang dari bawah nanya kate. Kadang-kadang beko awak di lama-lama aja mencuru ke bawah, menurun ke bawah dengan misalnya kendaraan yang lumayan cukup rancak, Pajero misalnya kan, nah bahan tamnya ke bawah, orang dari bawah tuh payah nanya kate. Jadi kode etik ya berkendara di jalan raya itu ya memprioritaskan orang yang agak sulit lu ya. Tentu kondisi kendaraan perlu jo diperhatikan ya. Jangan sampai kampas rem itulah tipih ya. Ban Honda itulah raginya lampi abih ya. Bagas jo jalan licin, nah tasi luar denyo. Mau kasih dari Lintau, dari Alaban Jakarta Selatan jo hadir ya. Dari Warangkoto Jakarta Selatan, ini mau dah di Jakarta Selatan. Alhamdulillah di siang hari kini kau di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Catch me away before I hit the ground. I'm calling, I need you. Falling out. Kemudian di komentar selanjutnya masih ada udah Hendra Tumaci Tangerang hadir Mantua Tangerang di kalau tidak salah yang dari Raja kepo pasal kami ya. Selalu sehat ya. Kampung memang kampung deh. Kau yalah ambo takkan aja dah mah. Dulu aja komentar di Radio Ranah Minang. Udah Hendra makasih cukup pak kalau tidak salah nak. Jadi sehat-sehat selalu hendaknya bersama keluarga. Bang Lubis ya dari Kalimantan Timur Safruddin Effendi Lubis ya dari Kalimantan Timur Lubis berarti marga ya. Ada keturunan Batak juga Rina. Lubis kok Batak apa? Sebenarnya kalau di Sumatera Utara itu kan banyak juga ya identitas kebudayaannya termasuk Batak, Semalungun dan segala macam ya. Jadi itulah informasi di siang hari kini kau di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Sekali lagi ya, ada dua kemungkinan jalan sudah mulai bisa dilalui dan jalanan ada di Padang Panjang ya rata-rata tuh mudah-mudahan ya bisa diperbaiki oleh pihak-pihak terkait dan terutama sekali stakeholder terus memberikan informasi dan keterangan khusus untuk dan sana kita ya, khususnya pengguna jalan ya. Kemudian kita akan masuk ke informasi selanjutnya Dauni masih ya dari Padang Panjang. Kini kok banyak bana kabar-kabar dari Padang Panjang masuk ke RRM Pro 1 Jakarta. Dah Budi Surya Alam, dah iyo, kabar, lah makan. Pakai makan tadi. Lagi pakai gazebo. Yeah, we in the flow. They seem long and I wonder why. 'Cause every time I see Sesudah itu ada di komentar selanjutnya Nilam, selamat sore tua, salam dari Lubuk Aluang ya. Lubuk Aluang si cincin pauh kamba Sungai Sariak Singguliang Pari Melintang Kayu Tanam. Makasih di siang hari gini gua ya. Dasoni Charles ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Datua. Waalaikumsalam, selamat sore Jo. Apa kabar di sini Dasoni ya. Salam dari anak rantau Pondok Gede Bekasi Kampung Batu Sangka. Tadi ambo lah sampai Batu Sangka. Di mana Sangka sekampung mama? Sekampung. Ya, emang kaum nak menunggal perambahan, ya? Lain tak di Semabua dah teh. De ambo kalau lah tekana di Batu Sangka, aku daerah Batu Sangka aku yun deh. Man. Tekana masuk-masuk ketek dulu. Makasih dah Johnny Chelsea. Di rancak ban nah namo mah. Ada Chelsea belakang Biasanya kalau Chelsea belakang itu salah satu klub klub sepak bola yang ada di Inggris, UK ya. Deko ya, Il Capitano de raso membaca nama orang Italia bu raso. Sukabumi hadir ya, Sukabumi di dekat mana Sukabumi? Lain nak di pasar apa nak Cibadak apa di apa Cikidang. Ambo batang peka Cikidang ambo maka pantai Pelabuhan Ratu tu ah. Kalau ambo di apa tu di Cibadak. Makasih Deko ya, dan udah sebentar aku dari Batu Sangka, dah Sony
kampung bu disangkai sinyo, iya sa kampung gitu. Nanjale bana gitu kok taruh hati-hati gini kok. Great. What's your history? What you learning? I like olives from Toscana, extra virgin with sea urchin and some eggs from the. Kita masuk ke informasi selanjutnya udah nih ya, masih dari Padang Panjang. BPOM memonitoring PJAS di Padang Panjang udah nih, BPOM ya. Jadi masih ada BPOM. Suksesnya pelaksanaan gerakan pangan terpadu, pangan jajanan anak usia sekolah atau PJAS desa dan pasar tidak terlepas dari strategitas semua pihak. Hal itu disampaikan pengawas farmasi dan makanan PFM, ahli muda BPOM Padang Panjang, Yon Firman SSI APT pada monitoring PJAS BPOM Padang di auditorium Mifan Waterpark pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 koda nih ya. Yon Firman menyebutkan monitoring PJAS merupakan bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan melindungi masyarakat dari penggunaan produk yang berisiko terhadap kesehatan. Jadi lain masih diawasi ya produk-produk makanan kok, terutama sekali untuk anak-anak sekolah yang masih SD kok kan rawan keracunan. Ya terakhir kalau tidak salah ambo kabarkan ada ya indikasi keracunan terhadap makanan dan di kalau tidak salah dari Padang Taro apa Baso. Padang Taro kalau tidak salah dulu ya, yang menjual apa namanya pical kalau tidak salah, rujak apa pical ya. Jadi ada beberapa orang di sana kita yang dirawat ya di RSAM Bukit Tinggi kalau tidak salah ya. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut tidak terlepas dari sinergitas semua pihak keamanan dengan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat ya. Kece Yon Firman gua. Menurut Yon Firman diperlukan sinergitas yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan keamanan pangan dan berkelanjutan ya. Kegiatan sebagai bukti nyata komitmen BPOM dalam melaksanakan pengendalian peredaran obat dan makanan yang ada di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Haji Suirsam, MKes, doktor berarti nggak? Kalau MKes belakangnya doktor tuh, ya. Kalau MKes belakang S2 itu Magister Kesehatan dan DR yang di depan tuh doktor. MMR menyebutkan pada kesempatan tersebut program intervensi keamanan pangan ini begitu penting dan besar manfaatnya, terutama dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat, termasuk sebagai upaya penanganan dan pencegahan kasus stunting. Weh babayo bahasa ambil kalau lah pakai stunting kok panjang mau baca mah ya. Melalui kegiatan MANI ini dapat memetakan kendala atau permasalahan yang terjadi serta menetapkan strategi tindak lanjut solusi ke depannya dengan tujuan agar bisa memberikan kemanfaatan terkait pemberdayaan masyarakat dan komunitas di bidang keamanan pangan serta meningkatkan akses keamanan pangan ya, kata mantan wali kota Padang itu. Jadi anggota DPR RI itu mantan wali kota Padang ya. Menurut Suirsam, pembinaan keamanan pangan perlu dilaksanakan melalui tingkat masyarakat sampai ke tingkat individu atau keluarga ya. Semua potensi resiko keamanan pangan yang mungkin terjadi di setiap rantai pangan memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terus-menerus agar pangan tetap terjamin aman dan bermutu ya. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Seidako Padang Panjang Novianti SSTP MM menyebutkan kegiatan ini sangat penting dalam hal mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat khususnya yang ada di Padang Panjang ini. Manif ini hadir untuk memastikan BPOM telah menjalankan apa yang sudah direncanakan pada awal advokasi dulu. Penanganan makanan yang salah akan dapat berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat, kata Novianti Kudaunia. Kemudian Novianti, pada era sekarang ini produk makanan yang beredar sangat banyak sekali. Perlu partisipasi semua pihak untuk melakukan pengawasan demi keamanan dan kesehatan semua pihak ya. Terima kasih kepada BPOM yang telah memilih dan melaksanakan intervensi dalam mewujudkan keamanan pangan aman di Kota Padang Panjang. Kepada OPD terkait, kita minta untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Monitoring Rio Mardion MH mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari sekolah, komunitas keluarga dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Dikbud, kantor Kemenek yang ada di Kota Padang Panjang. Ia berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan aplikasikan di tingkat kelurahan, pasar, dan sekolah sehingga dapat mewujudkan keamanan pangan yang berkelanjutan yang ada di Padang Panjang udah ini ya. Jadi alhamdulillah kalau lai taruh di celi-celi ya, makanan ko diawasi, makanan tuh anak-anak dan produk-produk yang masuk ke negara Jawa kini ko apalagi produk-produk yang dari perusahaan atau korporasi itu sangat banyak beredar luas di masyarakat, khususnya yang di Padang Panjang. Makanan-makanan ringan tuh diawasi taruh. Aku jangan berkola namanya lapat dia baru dicari tahu penyebabnya, ya kan? Terima kasih. Lightning never strikes the same place twice. Oh, that's not true. Di komentar selanjutnya ada Sony. Alhamdulillah Deko. Salam dari Kabumi itu. Yo, udah Jekilia Surabaya hadir. Labra lamun di Surabaya lah, coknya pulang ke kampung, celi lah kampung deh. Nih alhamdulillah. Ini lepas awak di Sikwa ya. Dari Surabaya. Di mana Surabaya? Surabaya di kota Surabaya apa di apa? Ada kayak lumpur Lapindo tuh namanya Sidoarjo ya. Arab Saudi hadir datua Dadoni Satria ya. Asa Ambo Gadui Tilatang Kamang Agam. Alhamdulillah Dadoni, makasih dari Saudi. Alhamdulillah Saudi Arabia termasuk ya nagari nan dirindukan banyak orang ya. Di sana awak yang ingin pergi ke Arab Saudi, yang ingin pergi naik haji, ingin pergi ke Makkah. Sedang umroh kini apa memang menetap di Arab Saudi kah? Di Tilatang Kamang. Ambo kalau lapai ke Tilatang Kamang kau tak kenal deh. Ambo pergi menceliak apa Cukudo di sini dulu. Ambo coba dulunya ya. Menceliak Cukudo ke Kamang di Bukit Tinggi. Tak lupa juga daerah-daerah yang ada di sekitar sini tuh sangat banyak ya, daerah yang ada di nagari-nagari ya di sekitarnya. Dadoni makasih dari Arab dunia di Arab Saudi. Sanang hati awak dinyo. Hati boda risiko. Sajuat dalam hati. Sanang di dalam kiro-kiro. Di Arab Saudi ada interaksi dan komunikasi di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Need you now, 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 now. Falling out, down, down, down. Oh, won't you catch me, catch me? Falling down and no one's there to catch me. Wait before I hit the ground. I'm calling out and I need you. I'm falling down and I wish you would catch me. Wait before I hit the ground. I'm calling. Terima kasih untuk Udauni dan masih setia bersama kami di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta ya. Dan sudah magiah komentar-komentar di siang hari ini ko. Terima kasih banyak dan khusus dan spesial bana. Ambo doakan selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah ya. Kenapa dipanjangkan umur ya? Ambo dulu mendengarkan tausiah ya dalam satu riwayat ya, riwayat artinya kejadiannya tuh ada sejarah dan referensi yang akurat ya. Sewaktu zaman Nabi dulu sewaktu zaman Nabi Muhammad ya, pagi-pagi sesudah sembahyang subuh ya, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi, pada sang baginda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nang kecek Jibril? Tiba Jibril tu kajui Nabi. Ba Jibril. Tumben tiba pagi-pagi mah aja cinya. Iyo. Dan perlu nak mengecek ya jo Nabi ngah. Betul lah kasai bersawak. Kaba. Nak magi tahu ke Nabi je cinya. Nang kebagi tahu ya cek Nabi kan. Itu nan biasa azan di tempat Nabi itu beku sesudah asar. Ambo akan cabui nyawa aja nyucinya. Jadi malaikat Jibril itu kan tukang malaikat pencabui nyawa di daun ini kan. Tentu tak kaji Nabi ya. Tukang azan atau muazim yang biasa
azan di masjid tempat Nabi sholat tuh akan dicabut nyawanya nanti sesudah asar. Baik itu kecil Jibril datang pagi-pagi baik ke tempat Nabi, ya. Lalu apa aja kecil Nabi, ya? Tentu memang nggak tercanggang Nabi dinyo. Ayo kalau betul ya urusan tuh pak, ayo lagi. Sesudah itu, azan zuhur, menjelang azan zuhur, tentu sang baginda Nabi Muhammad mencelik lah. Gak panjang yang ngongnya mencelik apa tuh, mencelik tukang azannya kok, ya kan? Beku sesudah azan, ku azan terakhir ang, kan betul ya cenyo. Betulah kiro-kiro dah nih, ya, kiro-kiro. Menjelang asar beko, Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu betul. Tetapi pada saat sebelum asar, ya, alonyo tiba malaikat Jibril mencabut nyawanya ledo, ya kan? Dan bahkan sampai sesudah asar, alonyo tiba malaikat Jibril ledo, mencabut nyawa tukang azan gua. Itu bah pengenalan Nabi kan, pengenalan Nabi, bah Jibril tidak penutup Jibril kau kaji cinya kan? Itu betulah kira-kira kesan, ya, bagi Nabi. Lalu bari suat pagi-pagi tibalah malaikat Jibril ke Nabi beliak. Tibonya lihat. Tiba Jibril mah. Tapi kaman cabui nyawa nan biasa azan di masjid ambo tu. Itulah kata saya kan. Iyo Jibril dia tunjukkan, tapi tiba instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipanjangkan umurnya. Dah jadi dah. Dah jadi cabui nyawa. Bagus itu malaikat Jibril. Karena sesudah zuhur tu nan biasa azan tu nyampe mencelir sana tetangga nan sakit di sebelah rumah pe silaturahim jadi sana ya nan sakit. Akhirnya Allah membuat kesimpulan kalau umurnya dipanjangkan jadinya. Itulah kira-kira dunia. Bayanglah. Jadi kalau aco awak berinteraksi bersilaturahim, ya, kalau ada orang kumpul-kumpul datang jo lah. Tidak perlu orang awak merajut tali persaudaraan dengan manusia yang lain, ya. Janji Allah akan dipanjangkan umurnya, akan disehatkan badannya, dan akan dimudahkan rizkinya, nih, ya. Nah itu bukan kecil ambo kan pulungan nasuk penyambung lidahnya, ya. Dan akan menyampaikan bangkalai kato. Terima kasih untuk komentar-komentar dan masuk ke line up streaming, ya. Kebetulan ada di siko, ya, di komentar Dazol Zulkifli Studio nih. Dazol kira kau penyiar RM Pro 2 Jakarta kok. Yo Mas Rem ada gondrong hadir. Di mana Dazol ini jarang nampak buah. Nah, makasih Dazol, ya. Salam tua Dazol dan ya Ninur Jo. Bayang, pokoknya pesisir selatan, daerah Bayang dan sekitarnya, Kapencong, Kubang dan Kapujan dan ada di daerah Bayang, ya. Tak lupa pula daerah Kambang, Lengayang Jo. Dan Makassar ni Sandre hadirnya. Jadi alhamdulillah di mana Kampuang. Nah, Latibo di Siko. Ya, terima kasih banyak dan salam ambo untuk suasana kita nado di sinan, ya. Selamat sore menatu pesisir selatan. Ya Maitam, ya. Di mana posisinya Maitam? Lubuk Aluang hadir menatu. Yup, Darobi Curup. Ya, Darobi makasih, ya. Semoga selalu sehat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Yap, di informasi yang berikutnya Ambo ingin membacakan seketik lain informasi, ya, khusus nan dari Pasaman kini lay. Tadi Padang Panjang dari Solo Allah, kini dari Pasaman lay, ya. Sebab sebentar lagi kita akan di ujung tahun, di penghujung tahun, ya. Jadi Polres Pasaman Barat siapkan tim tanggap bencana selama Natal dan Tahun Baru, ya. Apakah di Nagari Jawa masih semeriah itu juga Natal, tapi kalau Tahun Baru mungkin sah-sah saja. Simpang 4, ya. Kepolisian Resort Pasaman Barat yang menyiapkan tim tanggap bencana dan sarana prasarana bersama instansi terkait untuk antisipasi
dampak bencana saat ini perayaan libur Natal 2023 ya, dan tahun baru 2024. Kita telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Basarnas dan BMKG terkait mitigasi bencana karena saat ini curah hujan cukup tinggi. Kata Kepala Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki usai menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2023 di Simpang Ampe ya pada hari Kamis petang. Menurutnya persiapan personel sarana prasarana pendukung mitigasi bencana sangat diperlukan saat ini karena Pasaman Barat sangat rawan banjir dan longsor ya. Saat apel gabungan ini kita juga melakukan pengecekan sarana prasarana kesiapan atau kesiagaan juga ya bencana. Ia mengatakan jajaran kepolisian sektor dan Kabin Kantipmas juga ikut mengawasi situasi di daerah masing-masing terkait bencana alam serta mempersiapkan langkah-langkah antisipasinya. Sampai saat ini situasi di Pasaman Barat masih aman, mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Diimbau kepada seluruh masyarakat tetap waspada karena saat ini curah hujan cukup tinggi Dauni ya. Ia menyebutkan pihaknya juga menyiapkan personel pengamanan dan pelayanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pihaknya mendirikan pos pengamanan di Simpang Sumber Agung, Kinali dan di Jambak Jalur 1 Kecamatan Luha Nanduo ya. Sedangkan untuk pos pelayanan didirikan di Pantai Sasa, Pantai Sikabau dan Pantai Air Bangis. Pos pelayanan itu berada di lokasi objek wisata karena diprediksi akan ramai dikunjungi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini katanya. Personel Pasaman Barat akan bergabung dengan personel lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Ia mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan ketertiban masyarakat selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, termasuk pelaksanaan pemilu 2024 yang saat ini sudah tahap kampanye Doni. Saat apel gelar pasukan Operasi Lilin yang akan dilaksanakan 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024, Kapolres Pasaman Barat juga membacakan amanat Kapolri tentang pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dalam amanat itu, selain menekankan pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 juga menekankan pelayanan di objek wisata, tempat keramaian dan kesiapan atau kesiagaan kelancaran lalu lintas yang ada di daerah Pasaman dan sekitarnya udah nih ya. Itulah informasi di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Isn't it sad how I still can't stop myself from thinking about you? It's too bad. Terima kasih untuk Uni Husnil Mubarak Saulawe hadir. So pokoknya Saulawe Songelasi dan Taruang-Taruang Silungkang daerah-daerah Nanado sekitar Sinan ya, termasuk daerah utara mana ya dari Solo. Mudah-mudahan selalu sehat Uni Husnil Mubarak. Uni udah Uni gini. Mohon maaf kalau tabaliak ya. Dadevri Okriandi ya Tapan. Terima kasih dari Tapan dasarnya lu buat sekapiang Kabupaten Pasaman hadir datua. Tu sebentar kok informasi dari Pasaman Barat udah Safril Amir ya. Terima kasih lu buat sekapiang. Amboilah lamu dak dopai kalau buat sekapiang kok nggak. Nanti kita akan informasikan ya. Kalau ada informasi update khususnya terkait dengan pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi awal bulan lalu. Pokoknya taruh ikuti dan saksikan siaran langsung Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta dalam program-programnya kodau nih ya. Kalau ladi kan lancang notifikasi pada saat kami siaran langsung udah Joni langsung bisa mencari atau bekok pada saat selesai bisa ditonton ulang balik. Sampai di sini dulu perjumpaan dan kebersamaan kita di Radio Ranah Minang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman ya, salah-salah kata dalam menyampaikan informasi di siang hari kini ko, dan mohon maaf juga kalau ada ya komentar-komentar dan alun tabajokan. Sukses untuk kita bersama ya. Bapak Ibu daun ini mama kami do bako, anak pisang, epa besan, putih-putih bungsu, orang mudo. Jadi pandai ini nek mama anak jo kemanakan, orang mudo, undokan duang ado di dalam. Majulah Radio Ranah Minang RRM Pro 1 dan 2 Jakarta. Jayalah Minangkabau, kita minangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch me
you know, you know, you know. Oh, baby, what you want tonight? Go crazy. Come on, let's start a fire. Oh, baby, you know, you know, you know, you know. You know, you know, you know, you know. Oh, baby, what you want tonight? Go crazy. Come on, let's start a fire. Oh, baby, you know, you know, you know, you know. But tonight we on the fire, yeah, yeah, we in the flow. They seem long and I wonder why. Cause every time I see you, every time I wanna be near you, you light up my world, girl, 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 girl.